Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Now we will discuss our lesson in chapter 3 in part 2. We know what to do. How are you today? I hope you are all always fine and happy. Anak-anak, kita ketemu lagi di materi kita lanjutkan chapter 3 di bagian kedua. Kemarin kita udah belajar to give suggestion, yakni memberikan saran. Kita menggunakan apa anak-anak? Memberikan saran. Kita menggunakan modal should. Di chapter 2 kemarin kita juga belajar tentang can ya. Can and will. Can itu artinya dapat, will artinya akan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi to state rule and obligation, yakni menyatakan aturan dan obligation, perintah ya. Sesuatu yang harus kita kerjakan. Berarti kita pakai modal apa kira-kira? Kita menggunakan modal must, M-U-S-T, yang artinya harus. Kemarin should apa artinya? Should artinya kemarin sebaiknya. Jadi di halaman 39, now I know that, sekarang saya mengetahui, we can give suggestion, kita bisa memberikan saran by saying should atau sebaiknya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi kita. We just learn to give suggestion. Kita masih belajar memberikan saran what we should and shouldn't do, apa yang sebaiknya kita lakukan dan tidak. Now, sekarang we will learn to say, kita akan belajar menyatakan what we must do, apa yang harus. Must ya, M-O-S-T itu artinya harus, do kita kerjakan, and mustn't do dan tidak harus dikerjakan, like rule and obligation, seperti aturan dan kewajiban yang harus kita lakukan. Here what we will do, ini apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher. Kita akan mendengarkan bacaan yang disampaikan guru kita. The rule and obligation, aturan dan kewajiban. Stated, yang dinyatakan by Siti, Edu, Dayu, and Udin. Second, kedua, we will repeat the rule and obligation after him or her. Yang kedua, kita akan mengulang aturan dan kewajiban setelah beliau ya. Sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Then kemudian in group we will say, kemudian dalam kelompok kita akan mengatakan not read, tidak membaca, to each other all the rule and obligation, kepada yang lainnya aturan dan kewajiban. Stated by each student, yang dinyatakan oleh para siswa, tiap-tiap siswa. Like the example on page 42, seperti contoh halaman 42. Anak-anak, kita akan belajar hari ini halaman 40 sampai 43 ya. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan membaca kalimat dengan loudly, keras, clearly, jelas, and correctly, dengan benar. Baik, Siti. Siti say, we must wear a uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. From Monday to Thursday, mulai dari hari Senin sampai hari Kamis.
We must wear the batik shirt. Kita harus memakai kemeja batik. The girls must wear a black skirt. Gadis-gadis harus memakai rok berwarna hitam. And the boys dan anak laki-laki must wear a pair of black pants. Harus memakai celana warna hitam. On Friday, pada hari Jumat, we must wear the school uniform. Kita harus memakai seragam pramuka. We must wear proper shoes. Kita harus menyesuaikan sepatunya. Kita harus memakai proper shoes, sepatu yang tepat. We mustn't wear sandal. Kita nggak boleh memakai sandal, a t-shirt, kaos, or a casual wear at any place, at any time during the school hours, atau baju santai di waktu atau di tempat selama jam sekolah. Nah, itu yang disampaikan oleh Siti di halaman 40. Sekarang kalian buka halaman 41. We must not be late to school. Kita nggak harus terlambat ke sekolah. We must come on time to class. Kita harus datang tepat waktu di kelas and to the flag ceremony. Dan ketika mengikuti flag ceremony upacara bendera. If we are late, jika kita terlambat, we must wait outside the gate. Kita harus menunggu di luar pagar atau pintu gerbang. We mustn't come in until the security guard give us permission. Kita atau kami tidak boleh masuk sampai the security guard, satpam, give us permission, memberi kita izin. We must sign a paper. Kita harus menandatangani sebuah kertas before we come to class, sebelum kita masuk kelas. If we cannot come on time for any reason, jika kita nggak bisa datang tepat waktu karena beberapa alasan, we must hand in a notice from our parent to the principal. Kita harus menulis atau membawa surat izin dari orang tua to the principal, kepada kepala sekolah. Okay, next. We can well if the classroom is clean and tidy. Kita bisa belajar dengan baik if the classroom, jika ruang kelasnya clean and tidy, bersih dan rapi. So, maka we must keep our classroom clean and tidy. Kita harus membersihkan ruang kelas, menjaga ruang kelas kita clean and tidy, bersih dan rapi. We mustn't litter, kita nggak boleh membuang sampah sembarangan. We must put the garbage in the garbage bin, kita harus meletakkan sampah di tempat sampah. We mustn't write or throw anything on the desk and on the wall. Kita tidak boleh menulis atau menggambar di meja dan di dinding. We must sweep the floor, kita harus menyapu lantai, and dust the teacher desk, dan membersihkan debu-debu di meja guru, and the shelf every day, dan di tempat kita setiap hari. Maksudnya di tempat duduk kita setiap hari. Oke, sekarang perhatikan halaman 42. We can learn if the class is not noisy. Kita bisa belajar jika kelasnya tidak noisy, tidak ramai. My friend and I know very well. Teman-teman saya dan saya know very well that we mustn't be noisy. Tahu dengan baik apa yang tidak harus kita lakukan membuat ramai, noisy, ramai. We must respect our friend. Kita harus menghormati teman-teman kita who are working seriously, yang sedang bekerja dengan serius. We mustn't chat and talk
very loudly in class. Kita nggak boleh ngobrol dan berbicara keras di kelas. We must keep our voice low. Kita harus menjaga suara kita pelan. We mustn't play around. Kita nggak boleh bermain-main di dalam kelas. We must work at our desks. Kita harus bekerja di meja kita most of the time sampai waktunya selesai. Baik anak-anak, sekarang kalian kerjakan. Perhatikan seperti halaman 42 itu. We know from Siti the following rule in her school. Kita tahu dari Siti aturan-aturan following rule. Rule itu aturan following berikut in her school, di sekolahnya. 1. The student must wear a uniform every day. Siswa harus memakai seragam setiap hari. 2. Kedua, from Monday to Tuesday, they must wear the batik shirt. Mereka harus memakai baju batik. 3. And bla bla bla. Please, now sekarang tugasnya silakan kalian kerjakan seperti itu ya di halaman 42. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama, Siti. Jadi silakan kalian we know from Siti. Nah, itu kalian lengkapi. Kemudian Dayu, Edo, Udin, dan Penny. Silakan kalian lengkapi di lembar folio bergaris, dan minggu depan silakan kalian kumpulkan. Oke, saya kira cukup sekian. Selamat bekerja. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.